Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya teman-teman. Ini ada video-video yang menarik ya teman-teman. Ini mengenai Pak Prabowo Subianto yang memang datang ke acara pernikahan putra politikus PAN Hatta Rajasa. Ada momen yang menarik teman-teman. Pertama, Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi tentu saja ya. Kemudian bertemu dengan Pak SBY. Bahkan Pak Jokowi ngobrol santai dengan Pak Prabowo direkam ya, sampai mengeluarkan guyonan yang memang menjadi highlight ya, karena ini bisa membuat ketawa juga teman-teman. Jadi Pak Jokowi mengatakan kata cawe-cawe. Ketika ngomong seperti itu timbullah sesuatu apa ya teman-teman. Jadi memang potongan ketika Pak Jokowi mengeluarkan kata cawe-cawe itu sudah banyak ya bertebaran di sosial media teman-teman. Apakah maksud dari Pak Jokowi mengeluarkan kata-kata itu? Silahkan analisis sendiri setelah melihat videonya teman-teman. Yang jelas acara ini menjadi momen pertemuan antara Pak Prabowo dengan presiden-presiden terpilih sebelumnya, Pak SBY dan Pak Jokowi. Namun saya tidak melihat Bu Megawati di sini. Entah itu tidak diundang, saya tidak tahu. Entah itu Bu Megawati memang diundang tapi tidak datang karena ada Pak Jokowi, saya juga tidak tahu teman-teman. Dan kita juga akan melihat bagaimana Opung memberikan statement-statementnya dibumbui dengan komedi-komedi yang membuat kita ketawa. Jadi menghubungkan fenomena ini dengan Bu Megawati. Yang jelas ini menarik, kita akan lihat videonya. Nah ini momen Pak Prabowo datang, disambut. Nah Pak Jokowi langsung salaman. Momen 3 presiden kumpul dalam satu acara. Presiden Prabowo, Presiden Jokowi, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketiganya sangat akrab ngobrol bersama. Nah, Pak Jokowi bersalaman dengan Pak SBY. Mau mampir Pak Prabowo. Mampir ke Solo, beliau mau cawe-cawe. Bukan saya beliau. Nah itu teman-teman, beliau mau cawe-cawe katanya. Ketawanya pada lepas ya teman-teman. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa. Artinya Ikut-ikutan, kata Pak Jokowi. Obama, Obama, dan cawe-cawe lagi. Biasa. Kemarin juga warga negara yang bertanggung jawab. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak SBY. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak SBY. Oh kalau itu bekas panglima saya. Kalau ada yang bilang hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu tidak harmonis, dengan melihat video ini saja kita bisa lihat ya, kita bisa tahu jawabannya seperti apa teman-teman. Bahkan ya tambah dekat tentu saja. Tadi Pak Prabowo juga sempat bilang mau ke Solo, ke rumah Pak Jokowi. Langsung dibalas dengan guyonan tersebut, cawe-cawe teman-teman. Ini Pak Presiden kita, Pak Prabowo ini sama Pak Jokowi ini memang aneh-aneh ini. Bikin, aduh gimana gitu ya, bikin orang kejang-kejang aja. Di tengah-tengah ya. Dimana lawan-lawan politiknya selalu mengatakan ada matahari kembar. Ya Pak Prabowo disetir sama Jokowi ya, sampai ada upaya-upaya memecah mereka gitu ya, dengan adu domba segala macem ya. Dia berdua pas ketemu di pernikahan keluarganya Pak JK ya kemarin itu,
ngomongin diskusi ringan-ringan di hadapan para media lagi, wartawan membahas masalah cawe-cawe. Itu bahasanya itu nendang banget itu, secara implisit nendang banget itu bagi lawan-lawannya. Banyak konteks ya. Kan? Dia berdua itu lagi ngejek. Tapi sebenarnya begini loh Pak, jangan diejek-ejek lah. Nanti mereka makin panas. Pak Prabowo, Pak Jokowi jangan diejek-ejek. Ya, mending pura-pura ribut-ribut aja di permukaan Pak, nggak nyatu gitu. Kalau dia makin tahu seperti ini, mereka akan makin terengginas Pak cara-cara mereka gitu. Ya walaupun itu ngabisin energi. Atau Bapak memang mau bikin ini ya, mengalihkan isu gitu ya, supaya orang-orang sibuk, para pembenci sibuk, lawan-lawan Bapak sibuk memecah Bapak berdua, tapi program-program Bapak jalan terus. Ada yang ange. Baru mulai udah bikin ketawa. Ada yang kebakaran jenggot. Ada yang kepanasan. Kesurupan. Plus kesetanan. Kemarin kan ada yang bilang bahwasanya Pak Prabowo dan juga Bapak Jokowi udah nggak kelihatan harmonis lagi. Nah inilah bentuk ketidakharmonisan itu. Aduh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ini nambah stres orang sana loh Pak. Nambah stres. Pertemuan dengan partai PDIP Bapak tunda-tunda. Ke pernikahan Bapak bisa. Oh iya kan bener. Nyindir ini rencana pertemuan Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Belum sampai sekarang teman-teman. Ini ceritanya gimana Pak? Berarti ini seolah-olah Bapak ingin mengatakan bahwasannya pernikahan ini lebih penting Bapak hadiri daripada perjumpaan dengan Megawati dan PDIP. Very good. Very good. Excellent. Gitu dong. Ya kan, coba bayangkan kalian, sebuah pertemuan dengan partai besar dianggap tidak penting. Nggak sempat. Tapi ke acara pernikahan sempat. Jumpa pula dengan Bapak Jokowi. Bagi yang paham ya, bagi yang paham relationship atau hubungan atau friendship persahabatan, yakin nggak kalian Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo ya cuman basa-basi waktu di pesta itu? Enggak yakin aku. Orang ini sebelumnya udah pasti telepon-teleponan. Jadi telepon-teleponan. Yang menikah ini kan anaknya Hatta Rajasa, ya bisa dibilang lah orang seorang politisi dan juga pengusaha yang berpengaruh di Indonesia kan begitu. Nah, ya kan, udah pasti dong kalau udah datang undangan ke Bapak Prabowo, undangan datang ke Bapak Jokowi, telepon-teleponan ini entah Bapak Jokowi telepon Bapak Prabowo dulu contohnya gitu kan? Ya kan. Datangnya Bapak Prabowo janjian. sudah dapat undangan. Oh sudah Pak. Itu kan Pak anaknya Bapak Hatta Rajasa. Iya, saya diundang loh Bapak Prabowo. Dan rencananya saya berangkat hari ini ya pagi-pagi. Gimana Bapak Prabowo jam berapa di sananya? Kalau saya nanti di sananya itu sekitar jam-jam 10 lah. Oh kalau kayak gitu janjian aja saya juga jam 10 nyampe sana. Oh iyalah kalau kayak gitu Pak. Nanti bakalan saya bawa beberapa menteri dan juga beberapa orang dari Gerindra. Yo wes, saya sama anak saya saja. Kata Bapak Jokowi. Datang Bapak Prabowo, anaknya yang mana loh Pak? Lo masa lali? Anak saya yang jadi wakil sampean iku loh. Ya, akhirnya mereka datang bersama-sama. Itu makanya gue bilang, ya kan, orang ini kan selalu mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi itu sudah tidak dihargai lagi. Bapak Jokowi, siapa Faisal Assegaf yang sampah bilang sampah? Iya, itu yang waktu di ILC Pung ngomong gitu. Langsung dibalas oleh Bu Irma ya, pernyataan Faisal Assegaf mengenai Pak Jokowi yang bilang sampah. Ramai itu di ILC teman-teman. Jokowi sampah, Bapak kau sampah, kurang ajar.
Dibilangnya sampah orang yang sudah membangun bangsa ini selama 10 tahun, ya kan? Ternyata ya itu sampah-sampah nggak diundang. Nggak akan pernah namanya sampah diundang ke pesta. Coba kalian perhatikan dulu sampah-sampah yang sering nongol di televisi, diundang nggak? Enggak kan? Mana mungkin sampah disatukan dengan mutiara? Itu dia. Jadi sudah tahu yang mana kualitas sampah sesungguhnya. Ramah tamah lagi dengan Bapak SBY. Nah, kemarin dia mengatakan bahwasanya Jokowi sengaja menjebak anak SBY siapa? Lewat kasus pagar laut siapa? Sudah, makanya aku bilang kalian itu jangan pernah percaya dengan informasi-informasi yang tidak jelas. Apalagi kalau yang menyebarkan informasi itu RT 16 RW 24. Aduh, coba kalian tengok kedatangan Bapak Joko Widodo disambut dengan beberapa orang terhormat. Rata-rata sih orang terhormat situ. Iya kan? Ada Menteri Dalam Negeri, ya, ada Menteri KKP, ada Khairul Tanjung dan lain sebagainya. Ya. Kalian coba perhatikan dulu ya. Kebanyakan dari menteri-menteri itu bersikap masih hormat kepada Bapak Jokowi. Hormat. Karena apa ya? Mereka dulu ada di kabinet Bapak Jokowi juga. Ya itulah namanya keberlanjutan. Jadi orang salah persepsi gitu, apalagi golongan RT dan RW sana. Jokowi cawe-cawe. Jokowi menyelundupkan orang-orangnya. Jokowi membawa geng Solo. Itulah informasi dari geng Yaman. Ya namanya keberlanjutan, lihatlah sekarang ya. Tidak ada hubungan yang seharmonis antara presiden sebelum dan setelah. Belum pernah ada. Ya, belum pernah ada. Ya, satu-satunya hubungan ya presiden dan mantan presiden sebelumnya yang paling harmonis ini adalah hubungan Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi. Dengan Pak Prabowo. Kalian tengok dulu, ya. Waktu kemarin, ya, katakanlah Bapak Soeharto dia lengser, ya kan, diserahkan kepada wakilnya Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie tidak berminat lagi, ya. Setelah itu, ya, reformasi masuklah Gus Dur. Coba kalian kita mulai dari Gus Dur ya. Gus Dur peralihan dengan Megawati ada harmonisnya. Enggak ada. Kayak mana mau harmonis pun, kau pun kayak nggak tahu aja. Kalau orang lain sana bilang kudeta, sabotase. Orang sana. Ya kan? Setelah itu, ya, setelah selesai dari Megawati ke SBY, ada harmonisnya? Enggak. Iya ya, teman-teman. Nggak ada harmonisnya. Ada nggak? Mana ada? Boro-boro sampai sekarang nggak bisa jumpa orang itu. Nggak bisa ketemu. Bagaikan minyak dan air. Api dan es batu. Bawang merah, bawang putih. Beauty and the Beast. Ya, itu dia. Peralihan dari SBY dengan Jokowi, ya. Ya, datar aja sih, nggak terlalu ada sesuatu yang spesial. Nah, kalau Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi ini yang luar biasa. Dan seperti inilah yang harusnya bisa dijaga, dan inilah harus dibudayakan gitu loh. Menghargai ya presiden sebelumnya, dan presiden sebelumnya itu harus ya mensupport dan memotivasi calon presiden yang akan menjalankan pemerintahan berikutnya. Itu makanya aku bilang ya, jangan kalian itu selalu berpikiran bahwasanya Jokowi itu sama Bapak Prabowo tidak dalam keadaan harmonis. Salah besar itu ya. Tapi jangan kalian
salah persepsi juga. Kalian mengatakan bahwasanya setiap kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo ya maka itu dipengaruhi oleh Jokowi. Nggak ada. Jokowi sudah selesai. Semuanya kembali ke tangan Bapak Prabowo. Iya, kebijakan perhatikan di Pak aja Prabowo. ada beberapa hal ya. Contohnya ya masalah infrastruktur ya. Ada beberapa jalan tol yang akan dibangun sewaktu masa Bapak Jokowi. Nah, ternyata ketika zaman Bapak Prabowo bukan semuanya, tapi ada beberapa yang dibatalkan. Apakah ini ingin memberi kesimpulan kepada kita bahwasanya Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo sudah tidak mau sejalan lagi dengan Bapak Jokowi? Tidak. Ya, tapi Bapak Prabowo mungkin kalau Bapak Prabowo beliau itu fokusnya beda dengan Bapak Jokowi. Kalau Bapak Jokowi kan fokusnya kemarin infrastruktur. Berpendapat bahwasanya infrastruktur yang baik ya itu akan memberikan efek yang baik kepada perekonomian rakyat. Nah, mungkin menurut hemat Bapak Prabowo ya infrastruktur sudah cukup dan beliau fokus kepada pembangunan sumber daya manusia. Ya, SDM salah satunya MBG, makan bergizi gratis. Tapi ini bukan artinya beliau itu jadi semua apa yang dilakukan Bapak Jokowi dia cancel, dia batalkan, tidak kan? Tapi bagi dia, menurut dia ya namanya sebuah pemerintahan, namanya sebuah pemimpin. Tidak ada seorang pemimpin dan juga sebuah pemerintahan yang betul-betul perfect, sempurna 100%. Ya, betul. Kan begitu. Jadi setiap presiden ya itu memiliki kebijakan masing-masing. Ya, walaupun fokusnya beda-beda. ya mereka itu keberlanjutan ya sama di dalam sebuah badan, sebuah perusahaan, sebuah korporasi ya seorang pemimpin itu pasti dia mempunyai sasaran-sasaran tersendiri gitu. Jadi jangan diterjemahkan sebagai perpecahan antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Kan goblok. Dikit-dikit Jokowi, Prabowo tidak harmonis. Tapi kurasa ini Bapak Prabowo ini jujur aja lo gue bilang ya, mungkin dia cari-cari informasi nih ya, ditanya lah, itu bagaimana Megawati datang enggak? Ditanya sama panitia acara kan. Nggak datang Pak, aman katanya. Ya, jadi nggak datang lah Megawati ini, makanya datang nih Bapak Prabowo dengan leluasa kan begitu. Kalaupun datang Megawati, ditanya itu sama panitia, jam berapa dia datang? Loh kenapa rupanya Pak? Kalau datang dia jam 10, aku datang jam 2. Dan juga selama masih di tempat pesta contohnya kan ditanya dulu sama panitia, udah pergi dia belum? Ditanya contohnya jam 12 belum Pak, soalnya jam makan siang. Tengok jam 1 lagi, udah pergi dia belum? Belum Pak, baru siap makan. Jam 2 kan, datang telepon dari panitia, Pak siap-siap lah Pak, udah mau pergi orangnya. Aduh, takut kena lobby kali. Aduh, atau panitia nggak mau mengundang Megawati karena apa? Ya kan? Karena tahu orang itu kalau datang Megawati nanti Bapak Prabowo nggak datang ini. Lebih terhormatlah pesta ini dihadiri seorang presiden daripada sekedar ketua umum. Nggak tahu juga ya kan, atau ya kan, atau nomor undangannya dikasih nomor, undangannya dikasih nomor. Contohnya Bapak Prabowo itu undangan nomor 1 kan begitu. Begitu giliran Megawati itu nomor 85. Jadi mana yang VIP dan mana yang VVIP? Nah, itu dia teman-teman videonya ya. Di video terakhir kita melihat Opung yang menceritakan tentang momen pertemuan Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo. Ada Pak SBY juga di suatu pernikahan. Namun tidak ada Bu Megawati di sana, dan ini menjadi
hal yang Opung bicarakan dibumbui dengan komedi-komedinya ya teman-teman, dihubungkan dengan rencana pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo yang gak jadi-jadi karena Pak Prabowo dinilai ya lebih mementingkan acara pernikahan dengan ya disampaikan dengan membuat kita tertawa tentunya dari Opung Parbelak. Itu dia teman-teman, saya kira dicukupkan sekian video reaksinya, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.